guys. Saya tidak tahu lah kenapa saya suka dengar bahasa Sunda. Sebab saya dengar dia punya cara intonasi dia kan macam besokan, betul bahasa dengar. Suka tuh saya dengar. Assalamualaikum sampurasun kumaha daman good people. Sarang Wilujeng Sumping ke channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions hari ini. Dan moga-moga teman-teman semua yang hadir di dalam video ini sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Duta Bahasa Jabar. Nah, mohon izin daripada channel ini, Duta Bahasa Jabar, izinkan saya buat reactions daripada video ini. Dan judul daripada video ini sangat menarik guys. Akankah bahasa Sunda punah? Vlog Duta Bahasa Jawa Barat 2017. Itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini guys. Nah, ini satu pertanyaan yang menarik bagi saya. Apakah bahasa Sunda akan punah? Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe. Ojo lali di subscribe channelku good people. Nah, tanpa buang-buang waktu lagi, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Menurut data SIO sama Institute of Linguistics, terdapat 746 bahasa daerah di Indonesia. Akan tetapi, data dari Badan Bahasa menunjukkan bahwa terdapat 139 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Bahasa daerah tersebut diantaranya terdapat di Kalimantan sejumlah 1 bahasa daerah, Sumatera 2 bahasa daerah, NTT 11, Maluku 22, Sulawesi 36, dan Papua sebanyak 67 bahasa daerah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, terdapat 15 bahasa daerah di Indonesia yang telah dinyatakan punah. Lalu, bagaimana dengan bahasa Sunda? Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah dengan penutur terbanyak ketiga di Indonesia, yang rasanya tidak berpotensi untuk punah. Padahal, tahukah teman-teman bahwa terdapat 50 kosakata dalam bahasa Sunda yang terancam punah karena keberadaan satu teknologi penanak nasi modern. Hanya satu teknologi penanak nasi modern telah mengancam keberadaan 50 kosakata bahasa Sunda menjadi arkais atau tidak populer atau bahkan hilang sama sekali. Coba teman-teman bayangkan, jika ada 2, 3, atau 10 teknologi lainnya, maka akan ada berapa banyak kosakata dalam bahasa Sunda yang menjadi arkais. Oleh karena itu, saya Zainal Saiful Amir Dan saya Zahara Ninda Putri, Duta Bahasa Jawa Barat 2017, berusaha untuk mempertahankan eksistensi kosakata bahasa Sunda yang terancam arkais. dengan harapan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya juga ikut terjaga. Menarik guys. Jadi tekan itu aja. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Zainal Saiful Amir. Dan saya Zahara Ninda Putri. Kami adalah Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2017. Selamat datang di vlog pertama kami. Pada vlog kali ini, kami akan mengangkat topik yang merupakan tindak lanjut dari program pertama kami di Duta Bahasa Jawa Barat 2017. Yakni apa Kak Zainal programnya? Jadi itu inventarisasi kosakata arkais bahasa Sunda. Nah, kita akan menelitinya di salah satu daerah, namanya Dusun Babakan Muncang, Desa Sidansari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Jadi sekarang kami akan bertolak dari Bahasa Jawa Barat. Bahasa Jawa Barat. Kami akan bertolak dari sini sebentar lagi ke Sumedang yang kira-kira akan memakan waktu berapa lama di jalan? Sekitar 2 jam lah. Jadi ikuti terus perjalanan kami. Oke, ini dah video dah. Ini video perjalanan yang bertolak daripada tempat mereka ke destinasi. Dan ini adalah perjalanan yang memakan masa 2 jam guys. Nah, ini bertanya-tanya saya guys. Mungkinkah bahasa Sunda itu bakal punah dengan kehadiran satu teknologi guys? Wah, ini sangat tidak masuk akal. Tapi apa yang ingin disampaikan, kita dengar dulu. Teman-teman, kita mulai dari kegiatan nutuan. Ini namanya jublek dan halunya. Nutuan itu gimana sih caranya? Jublek dan halu Haluan itu ketika berasnya kita masukkan ke dalam jublek. Jadi ini adalah jubleknya. Jadi ini ada halu yang nantinya proses nutuan ini berfungsi untuk memisahkan gabah atau kotoran yang ada pada padi sehingga menjadi beras. Setelah ditutup, tutup itu sebenarnya ya, jadi tumpuan. Nah, setelah jadi akhirnya beras tersebut dimasukkan ke dalam mangkuk atau nanti tapian yang nanti dilanjutkan ke dalam proses menapi gitu. Menapi. Seperti tadi telah dijelaskan oleh Kang Zain, proses kedua adalah napian. Fungsi dari napian ini sendiri untuk memisahkan kotoran yang masih tertinggal di dalam beras. Terlihat berasnya sudah terpisah sempurna dari gabah, dan napian ini fungsinya untuk memisahkan kayak batu, pasir, dan sebagainya.
setelah dimasukkan ke dalam boboko, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengisikan. Kenapa tuh beras kena kasih hancur guys? Mengisikan itu disebut juga mencuci beras, kegiatan mencuci beras. Jadi setelah tadi di tapian dan kotoran seperti batu dan pasir telah terbuang, terpisah dari beras, sekarang berasnya sudah bersih. Sekarang diisikan. Diisikan itu dicuci. Oh iya, penggunaan boboko ini fungsinya juga agar air mengalir kembali keluar. Kawan-kawan, nampaknya ini kurang pas ya kalau semisal Teh Ninda tidak mencoba proses mengisikan itu seperti apa. Ayo kita coba lihat. Nah, ini dia punya membersihkan beras tuh, dicuci guys di dalam boboko. Jadi boboko ini berfungsi untuk menapis air juga lah. Ternyata susah teman-teman, karena agak berat dan gerakannya juga harus memutar seperti ini. Memang saya respect lah sama generasi yang tua-tua nih guys. Bayangkan orang bisa buat kerjanya macam apa. Teman-teman, kita sekarang mau lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ngaring hari. Bikin salah fokus guys. Membuat nasi menjadi posisinya setengah matang. Canda guys, canda. Proses menarik nasi secara tradisional sejak zaman dulu sudah mengajarkan. Dibibis. Ada ilmu pengetahuan yang terkandung di sana bahwa agar cepat matang, nasi ini dibuat setengah matang terlebih dahulu. Nah, fungsinya tadi diguyur oleh air panas terlebih dahulu itu agar nasinya nanti ketika posisinya setengah matang tidak lengket ke dalam posisi apa bu alatnya itu? Asupannya. Ya, Nyetipan. teman-teman, tadi yang terbuat dari bambu ini namanya asupan. Asupan. Beras yang tadi sudah diisikan atau dicuci sudah ada di dalam asupan ini. Lalu yang terbuat dari aluminium ini namanya seeng. Di dalam seeng ini ada air. Uap dari dia air masak ini pakai akan uap. mematangkan beras menjadi posisi setengah matang. Gitu teman-teman. Ini namanya kayak diungkep gitu, jadi dimasaknya menggunakan uap. Nah kawan-kawan bisa dilihat ya bahwa masyarakat ini masih menggunakan hawu dan juga suruh untuk mendidihkan air yang ada di dalam asupannya. Ini seeng. Nah ini asupan ini seeng ya, kita membedakan ya. Coba membedakan. Nah memang karena masyarakat sini masih menggunakan hawu dan juga suhu, kita bisa melihat bahwa masyarakat di daerah sini itu masih melindungi pelestarian dari lingkungannya itu sendiri. Dan itu pun merupakan salah satu filosofi hidup masyarakat Sunda yang silih asa, silih asi dan juga silih asuh. Hawu. Sambil menunggu nasinya, berasnya menjadi kondisi gigih, coba kita lihat kondisi sekitar. Ini banyak sekali peralatan-peralatan yang memang masih sangat tradisional. Banyak yang dan saya pernah digunakan dalam nonton, proses guys. menanak nasi Ini secara menarik. tradisional. Nah, kita tes juga nih Teh Ninda nih. Kira-kira tahu nggak nih nama alat-alatnya? Kalau saya ini contohnya. Ini namanya mutu. Mutu. Ya, Teh Ninda tunjuk satu. Teh Ninda tunjuk satu. Ini namanya boboko. Boboko. Tadi kita pakai waktu mengisikan beras. Ini dulang. Dulang. Ini namanya katel. Katel. Katel dan yang ini ayakan. Ayakan. Ayakan bentuknya itu mirip sama Macam alat untuk penapian beras tadi. Nyiru. Bedanya apa antara ayakan dengan nyiru? ayakan. Kalau nyiru kita pakai untuk penapian beras, penapian Itu beras. banyak kok yang saya Memisahkan dengar beras nih kali. dengan kotoran-kotoran halus seperti batu dan pasir. Kalau ayakan dia lebih untuk meniriskan, Oh. meniriskan beras. Juga kalau kalian lihat di dapur ini tuh belum ada sama sekali peralatan elektronik seperti kompor, rice cooker atau alat penghisap asap seperti yang suka di dapur-dapur rumah-rumah modern. Di sini rumahnya dapurnya masih menggunakan bilik. Fungsi penggunaan bilik ini agar asap yang di sini, polusi dari hawu dari hasil masakan di sini bisa cepat keluar lewat rongga-rongga yang ada di Tuh ada juga tempat keluar asap. Nih kawan-kawan, ini namanya songsong. Songsong. Songsong ini berfungsi ketika apinya sudah mulai padam. Motiup. sudah- Motiup. Sudah mulai padam. Ini bisa ditiup ya. Oh, Jadi ini bisa ini di memperbesar kampung-kampung api yang ada dulu di dalam pernah hawunya. ada, guys. bisa nggak? Siap, langsung. Ini sebenarnya apinya dalam kondisi besar ya, tapi jadi kita harus hati-hati nih. Semisal ya, contohnya seperti ini. Neng, ini atas pada asak nih, kalau ada Oke. Jadi kawan-kawan ya, ketika memasak nasi secara tradisional itu kita tidak boleh lengah sama sekali karena tidak ada penanda seperti di rice cooker contohnya. Oh begitu. Jadi tidak bisa boleh. ya. Ini setengah air kan. Aja. Jadi dari mana kita tahu beras itu sudah gigih atau belum? Ya manual caranya, harus dilihat setiap sekian menit sekali. Jadi teman-teman, air yang tadi ada di beras sekarang sudah kering. Jadi ini berasnya itu sudah setengah matang dan airnya sudah kering, sudah tidak Gigih. ada air lagi di sini. Tandanya nasinya sudah gigih. Ingat nggak tadi gigih apa artinya? Kenapa ibu? Ikan kenal. Mana teh kada disuruh banyu dalam percaya ngagolak tadi neng. Pada sini teh bekas, pada segampil, pada ngagolak ke sana. Ngacuren. Saya suka betul loh Sudah bahasa teman-teman Sunda. bentuknya kayak tumpeng. Jadi ini adalah Cara hasil bicara, guys. beras gigih yang tadi telah Memang saya tidak ngerti dikukus semua lah. di atas Suka air dengar. tadi.
Karena posisinya masih setengah matang, berasnya ini harus digalok atau dicampur, diaduk-aduk. Tapi sebelum digalok harus disiram dengan air panas dulu. Kenapa harus disiram dengan air panas supaya dulu? dia kembang. Agar berasnya menjadi bekah Bekah. atau lembek. Oh, lembek. Bekah itu semacam kayak kalau kalian masak mie kuah, Kembang lah, lalu mie-nya dibiarkan terlalu lama. Nah, kembang. si mie yang mengembang itu namanya bekah. Nah, kan betul, teman-teman. kembang. Guys, saya tidak tahu lah kenapa saya suka dengar bahasa Sunda. Sebab Tadi saya itu dengar dia punya ternyata beras yang sudah dicampur airnya kurang cara bekah. intonasi dia kan macam Jadi harus dicampur besokan. air Betul, lagi saya dengar. agar Sebentar tuh saya semakin dengar. bekah, teman-teman. Jadi kalau misalnya di dalam dulang airnya sudah surut, sudah tidak ada airnya, tapi Itu kalau berasnya masih keras, Pribadi saya lah. itu sulit untuk menjadi masak kalau nanti dituang kembali ke dalam asepan. Jadi harus dituang air lagi agar semakin bekah. Nah kawan-kawan, itu juga lihat nih hasil dari pembakaran ini, hasil dari arangnya kan berbentuk abu ya kawan-kawan. Nah, ternyata abunya juga memiliki manfaat nih. Oh, ada Jadi manfaat abunya juga. biasanya digunakan Ada untuk manfaat. mencuci piring, mencuci peralatan dapur seperti itu. boleh bikin Dan lebih cuci. keset dan juga lebih bersih seperti itu. Selain itu juga ternyata abu ini bisa digunakan untuk menghilangkan ataupun menurunkan kadar racun yang terdapat pada jengkol. Biasanya jengkol itu dilumuri oleh abu sehingga kadar dari racunnya itu terus menurun. Luar biasa guys cara begini. Biarpun dia Bagi kalian yang belum tahu bedanya air tajin dengan air beras, itu ternyata berbeda teman-teman. Air tajin tidak sama dengan air beras. Kalau air tajin itu adalah air yang kental hasil dari marihan beras. Kalau air beras yaitu air tadi bekas mencuci beras. Karena nasinya sudah bekah, sekarang kita letakkan kembali ke dalam asepan untuk proses selanjutnya yaitu nyepan. Nyepan itu sendiri adalah proses menanak nasi hingga matang. Kalau tadi kan setengah matang. Sekarang kita mematangkan nasinya. menanak. Dia mau tumbuk kali nasi. Oh iya, teman-teman ngomong-ngomong, tadi waktu proses meniup suluh agar bara apinya tetap nyala itu namanya bukan nyongsong ya. Namanya niup sene. Niup sene. Niup sene. Sonsong. Nama bikin tiup tuh sonsong. Setelah proses nyupanan, ternyata nasinya sudah matang sekarang. Ya, dengan senang hati. Ternyata setelah nyupanan, kita akan masuk ke proses selanjutnya yaitu ngakel. Jadi ngakel itu adalah proses membolak-balikan nasi agar lebih dingin Dan pulen. dan pulen. Sembari mengingat, ini namanya Masih dia bobo, 3 segi guys. ini namanya hijit. Ini namanya cukil agung. Cukil agung. Cukil agung. Akhirnya matang juga ya teman-teman setelah menunggu. Proses selanjutnya itu namanya ngakel. Ngakel itu membolak-balikan nasi agar nasinya pulen Pulen. dan enak dimakan. Wah, banyak bahasa yang saya belum pernah dengar anu nih. Ngakel ini sambil dikipas-kipas menggunakan hihit. Agar lebih cepat dingin juga gitu ya. Panas kalian kan. Nah, kalau tadi kita Panas, sudah menggunakan panas, bobo panas. untuk ngakel nasi yang sudah matang. Nah, sekarang ada cara kedua nih. Kita menggunakan dulang. Yang katanya fungsinya itu agar nasinya lebih pulen. Pulen. Kita Ninda sedang belajar lagi nih cara ngakel. Ya, saya sedang mencoba lagi cara mengakel yang baik karena cukil ini lumayan berat teman-teman. Selain itu, kenapa harus terus dikipas atau dihihit menggunakan hihit? Uap panas dari nasi ini sendiri meningkatkan kadar gula yang terkandung di dalam nasi. Oleh karena itu, para penderita diabetes biasanya tidak boleh memakan nasi langsung panas-panas seperti ini. Sebenarnya nasi yang lebih sehat dimakan itu adalah nasi yang sudah didiamkan sampai tengah hari. Dibandingkan dengan nasi yang sudah dihangatkan terus-menerus di dalam penanak nasi modern, itu tidak sehat dikonsumsi terutama bagi para penderita diabetes. Itu teman-teman. Setelah nasi mulai mendingin, Edukasi lagi kita dia. pindahkan kembali ke boboko dan siap dikonsumsi. Selamat makan semuanya. Tujuan Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2017 tidak hanya berfokus terhadap bagaimana melestarikan bahasa Sunda saja, namun kami juga berfokus terhadap melestarikan kearifan lokal yang terkandung di dalam bahasa Sunda itu sendiri. Satu alat penanak nasi modern bisa menghilangkan banyak sekali kosakata bahasa Sunda. Tentu saja itu dari aspek bahasa. Paham sudah Ada pula maksud dampak di video. negatif yang muncul dari aspek kesehatan, di mana penanak nasi modern ini berdampak negatif terhadap kesehatan penggunanya. Salah satunya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin lama nasi dimasukkan ke dalam penanak nasi modern, kadar gula yang terkandung di dalam nasi itu akan semakin tinggi. Dan saya sendiri kan merasakan kalau karena di rumah ibu-ibu modern di lingkungan rumah saya, mereka sekarang sudah mulai meninggalkan penanak nasi modern dan mereka mulai menggunakan kompor untuk menanak nasi secara manual. Memang tidak menggunakan hawu.
Tapi mereka mulai meninggalkan si penanak nasi modern itu sendiri. Karena kadar gula yang meningkat itu bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes pada kalangan masyarakat. Selain penyakit diabetes tadi, yang kedua adalah menanak nasi secara tradisional memaksa kita melakukan aktivitas fisik semacam ngake, nyisikan, gitu banyak aktivitas fisik yang kita kerjakan, dan hal itu dapat mencegah penyakit stroke. Begitu. Kalau di penanak nasi modern, kita kan hanya mengenal tombol on off saja, cetek begitu saja kan. Sedangkan di proses menanak nasi tradisional begitu banyak prosesnya gitu. Jadi kita bisa lebih sehat, bisa banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di sana. Harapan kami dari vlog ini tentu saja para penonton bisa bersikap bijaksana dan juga mengambil sikap mengenai kondisi kebahasaan dan juga kondisi kearifan lokal pada saat ini. Bisa melalui langkah tadi seperti yang Dinda ucapkan, bahwa bisa beralih ke kompor terlebih dahulu, asalkan memang ada langkah-langkah dari proses menanak nasi secara tradisional yang tidak dilepaskan. Teknologi modern memang mempermudah pekerjaan kita, segalanya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Namun, tanpa sadar kita sendiri telah mengesampingkan, bahkan meninggalkan kearifan-kearifan lokal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain kearifan lokal yang mulai ditinggalkan, telah banyak juga kosakata yang hilang dari bahasa lokal. Inilah misi Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat 2017 yang akan berfokus terhadap penghidupan kembali kebudayaan, kearifan lokal dan juga bahasa daerah, dan juga tentu saja nanti kami akan menentukan juga dan juga mengembangkan, menghidupkan kembali bagaimana caranya mempertahankan bahasa nasional, bahasa asing dan juga bahasa daerah. Saya Zainal Saiful Amir. Dan saya Zahra Nida Putri. Kami undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Oke guys. Jadi begitulah isi kandungan daripada video ini, dan saya rasa menurut pendapat saya pribadi guys, ini adalah satu video yang benar-benar mengedukasi guys. Dan bahasa Sunda itu kalau menurut pendapat saya guys, saya sangat suka dengar bahasa Sunda kalau dengar. Walaupun saya memang mengaku saya tidak paham semua guys. Bukan lagi tidak paham, memang tidak paham. Bisa mengerti dikit-dikit aja. Jadi masih dalam proses pembelajaran. Tapi yang saya sangat suka dia punya intonasi cara bercakap tuh guys. Macam kalau saya dengar, bukan membandingkan dengan banyak bahasa-bahasa yang ada di Indonesia tau, tapi saya lebih suka mendengar bahasa Sunda sebab dia macam sangat bersopan, lemah lembut cara dia begitu. Jadi macam ada satu daya tarikan yang saya suka lah dengan bahasa tuh guys. Itulah yang pendapat saya dengan bahasa Sunda nih, dan mudah-mudahan lah banyak lagi orang yang tertarik seperti saya untuk mengenali, memahami bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan bahasa daerah lah Sunda nih. Ini memang luar biasa lah video ini. Banyak yang saya belajar daripada video ini kali ini guys, seperti sosopon apa semua, saying banyak lah, dan harapan saya moga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Moga-moga bahasa Sunda tidak akan punah di muka bumi. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga teman-teman semua terhibur dengan video yang saya react. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Ojo lali di subscribe channel yang saya react dan juga channelku Good People. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Salam Nusantara Good People. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.